Bab 139 dengan judul Kreis si Pandai Besi. Bab awal dimulai dengan memperlihatkan para penyihir kelas 1 sedang menyusun rapat strategi. Ubel terlihat sedang menggoda Zenze, memaksanya memakai bando kucing yang dibelinya dan menyuruhnya bilang meong. Zenze yang polos hanya mengikuti semua kejahilan Ubel. Lalu Fern datang dan meminta Ubel untuk menceritakan apa yang dialaminya selama berhadapan dengan korps penyihir kekaisaran. Ubel yang tak bisa diam tentu saja merasa senang karena ada yang akan menemaninya berbicara. Ubel lalu menceritakan semua yang dialaminya bahkan dimulai dari saat ia datang ke kampung Len. Obrolan mereka tidak hanya mengenai misi, tapi membahas berbagai hal. Ubel dan Fern terlihat sangat akrab yang membuat yang lainnya heran dengan kedekatan mereka. Rapat hari itu tidak dihadiri Sein yang lebih memilih untuk pergi mencari sahabatnya gorila. Sein sedikit penasaran karena salah satu poster pejuang bayangan mirip dengan temannya. Sementara itu di tempat lainnya, Walrus mendatangi Pandai Besi Kreis dan memintanya untuk menutup tokonya. Kreis si Pandai Besi bertanya mengapa dia mengungkapkan kalau ia butuh banyak uang untuk merawat adiknya yang pemabuk. Skrif sepertinya adalah adik Kreis. Walrus lalu menjelaskan kalau ada seorang biarawan berjanggut yang datang dan mencarinya. Kreis dengan serius menanyakan apakah Walrus membunuhnya. Dan Walrus memberitahu kalau ia tidak melakukannya karena di sana ada banyak orang. Walrus menjelaskan kalau biarawan tersebut tidak mungkin bisa menemukan Kreis karena ia mengenalnya sebagai pejuang eksentrik dan memanggilnya gorila. Walrus juga menceritakan semua saat-saat pertemuan dengan biarawan berjanggut tersebut. Ia juga memberitahu kalau biarawan tersebut adalah anggota parti Frieren dan sekarang masuk daftar untuk dibunuh. Ini membuat Kreis bertanya mengapa ia menceritakan hal tersebut kepadanya dan mengatakan kepada Walrus apakah ia berharap dirinya mencegahnya. Di gereja, Iris dan Rutin datang menjenguk Sister Lore yang terluka usai diserang Fern. Pejuang bayangan sangat menghormati dan mempercayai Sister Lore dalam memberi komando. Namun Sister Lore sekarang terlihat frustrasi dan tidak mau keluar dari kamarnya. Rutin menyebutkan kalau ia tidak percaya musuh mampu menemukan cara untuk menyerang Sister Lore. Sementara itu Iris menyebut kalau Sister Lore sudah tidak bisa diharapkan dan tidak akan mampu lagi memberikan komando di pertarungan selanjutnya. Ia menyebutkan kalau yang akan memegang komando adalah Pendeta Clematis. Iris sedikit ngeri ketika mengingat kepemimpinan Clematis. Menurutnya bagi Clematis mereka hanyalah bidak untuk menyukseskan misi. Clematis lalu diperlihatkan sedang bertemu bangsawan Lowe. Ia bertanya apakah tidak masalah jika Clematis mengambil komando seorang diri. Clematis lalu menjawab dan menjelaskan kalau ia tidak masalah kehilangan banyak bidak untuk menyukseskan misi, namun ia juga tak ingin mengirim mereka untuk mati sia-sia. Clematis menyebut kalau ia tidak akan membawa beban ke medan perang. Clematis juga menyebutkan kalau Sister Lore akan melewati masa itu karena ia mendidiknya untuk menjadi penerus. Clematis memberitahu Lowe untuk tenang karena dirinya akan turun langsung sebagai komando. Gubernur Lowe lalu bertanya berapa banyak korban yang akan jatuh dalam misi ini. Clematis menolak menjawabnya dan mengatakan kepada Gubernur Lowe untuk turun langsung sebagai komandan jika ada hal yang tidak disukainya. Lowe hanya tersenyum dan menyatakan kalau dirinya tidak lebih hanyalah seorang bidak, sama seperti yang lainnya. Clematis lalu bertanya apa tujuan dari pembunuhan Serie dan dijawab Gubernur Lowe kalau itu adalah untuk menciptakan dunia tanpa sihir. Berpindah ke pusat kota, terlihat Frieren datang untuk menghibur Sein yang sedang galau karena belum juga menemukan si pejuang gorila. Sein lalu meminta untuk dibawa saat puncak misi. Frieren menerima permintaan Sein dan memberitahu kalau akan lebih baik jika mereka memiliki seorang biarawan dalam tim. Sein lalu meminta sesuatu, namun Frieren memotong dan bilang kalau ia tidak bisa berjanji. Frieren menyebut pejuang bayangan dan korps penyihir bukanlah lawan yang bisa dihadapi tanpa ada korban. Frieren mengatakan kalau ia tidak bisa menahan diri di pertarungan kali ini tapi akan berusaha agar mencapai hasil terbaik. Sein berterima kasih dan bilang kalau itu sudah cukup. Sein lalu bilang kalau ia tidak menyangka kalau Frieren dipaksa untuk ikut serta dalam misi ini, karena kenyataannya Frieren terlihat sangat bersemangat. Frieren lalu menyatakan kalau ia tidak peduli sama sekali dengan rencana pembunuhan Serie, alasannya berada di sana adalah karena gurunya Flam. Frieren menyebutkan kalau negara ini adalah peninggalan gurunya. Hampir seluruh jejak hidupnya sudah jadi barang palsu. Hanya negara ini satu-satunya peninggalan Sensei. Karena itu aku akan mengincar hasil terbaik, ungkap Frieren. Frieren juga menyebutkan kalau mustahil Seri akan mencapai hasil terbaik kali ini. Frieren menyebut hal itu tidak mungkin dicapai oleh orang yang hobi bertarung. Frieren lalu terlihat sangat jengkel karena menyadari sekarang Seri sudah bertindak seenaknya. Frieren sangat kesal begitu menyadari kalau Seri sedang memancarkan mananya dan itu mencakup seluruh area kekaisaran. Frieren menyebut Seri tidak sabaran dan mengeluh serta mengakui kalau ia memang kurang pengalaman.
Setelah berkumpul bersama Fern dan Stark, mereka melanjutkan mengamati sekeliling. Fern mengatakan kalau pada akhirnya mereka tidak menghasilkan apapun hingga hari itu. Frieren yang terlihat tidak tenang memberitahu kalau di Kekaisaran ada dua orang yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah Komandan Pejuang Bayangan, dan yang kedua adalah orang yang terus mengawasi mereka sejak tiba di Kekaisaran. Frieren tidak menyangka kalau orang tersebut sangat ahli. Thorne tidak menyadari semuanya dan ia bertanya kepada Frieren kalau ada sesuatu yang membuatnya cemas sejak tadi. Ia menyebut kalau kekuatan mengerikan terasa sedang mengelilinginya. Thorne ternyata tidak menyadari kalau mana Serie saat ini sedang dipancarkan di seluruh area Kekaisaran. Fern tentu terkejut dan Frieren memberitahunya kalau semua penyihir hebat pasti merasakannya. Ia lalu bilang kalau sekarang Serie sedang menantang seseorang secara langsung. Ia ingin melawan orang yang selama ini tidak bisa kita lacak. Belum dipastikan siapa yang sedang ditantang, Serie, apakah bangsawan Low atau pemimpin penyihir Kekaisaran. Yang diperlihatkan hanyalah punggung dari Kapten Frase yang sedang memandang dari balik jendela. Fern lalu bertanya apakah orang yang ditantang Serie adalah orang yang mengawasi mereka. Frieren menyebutkan kalau ia juga tidak mengetahuinya karena mana mereka sangat tipis. Ia bisa mengetahui sedikit berkat tindakan sembrono Serie yang membuat mana kedua orang ini saling bertabrakan. Di semua situasi ini hanya Frieren, Serie, dan Frase yang diperlihatkan sadar dengan pertarungan mana yang sedang terjadi. Fern dan penyihir hebat yang selevel dengannya hanya merasakan keresahan dan sesuatu yang mengerikan. Fokus panel lalu berpindah. Kanone datang untuk melapor kepada pimpinannya, Kapten Frase, kalau semua persiapannya telah selesai. Frase meminta Kanone untuk menyukseskan misi kali ini, karena ia sudah mendapatkan izin agar pasukan penyihir Kekaisaran bisa bergerak bebas saat pesta dansa. Frase memberitahu kalau pesta dansa adalah simbol kedamaian, karena itu mereka tidak boleh membiarkan pejuang bayangan berbuat sesukanya. Kanone bertanya apa yang harus mereka lakukan ketika pejuang bayangan dan penyihir kontinental saling bertarung. Frase lalu memberikan kalau pembunuhan adalah tindakan terlarang di Kekaisaran, kecuali mereka bertindak atas nama Kekaisaran. Frase meminta Kanone membuat pilihan yang tepat demi kejayaan sihir dan Kekaisaran yang abadi. Bab ini selesai dan sepertinya penyihir kontinental dan penyihir Kekaisaran memiliki tujuan yang sama.